Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap lah iman kita, mantap lah kasih kita, mantap lah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagian atasnya dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Dia Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan mulut percaya dibenarkan, dengan hati percaya kau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Mantap. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus bersama dengan kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarkan Tuhan yang ajaib itu menyertai kehidupan kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan yang besar menyertai kehidupan kami. Engkau adalah pondasi hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5, demikian bunyi firman Allah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungannya adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Haleluya, puji nama Tuhan. Tema kita, God is our foundation. Jadi Tuhan itu adalah fondasi kehidupan kita. Jadi God is our life foundation. Jadi fondasi kehidupan kita. Nah, kalau Allah menjadi fondasi kehidupan kita, kita harus membiarkan Allah menjadi fondasi kehidupan keluarga kita. Karena firman Allah katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jadi di sini penting, betapa pentingnya bahwa Tuhan yang membangun rumah itu. Kalau Tuhan yang membangun rumah tangga, membangun pribadi, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan kebaikannya, menyatakan kemurahannya, menyatakan pertolongannya, menyatakan kekuatannya. Apalagi kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan yang kita menerima anugerahnya, tentulah Dia akan memagari kita dari segala serangan-serangan musuh kita. Jadi kalau fondasi keluarga kita adalah Tuhan, maka saya yakin dan percaya Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah meninggalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, itu sangat penting. Dan kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhan, yang mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata dengan jelas, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Jadi betapa pentingnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Keluarga-keluarga, setiap anggota keluarga, baca itu Mazmur 128, bagaimana keluarga yang seharusnya hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga keluarga-keluarga itu betul-betul menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati segala yang baik, dan anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Wow. Jadi keluarga itu
yang membangun kehidupannya, kehidupan rumah tangganya di dalam Tuhan, akan menerima segala yang terbaik. Yang kedua, kata firman Allah, Allah harus menjadi pondasi iman dalam kerohanian keluarga. Jadi tidak boleh ada yang lain, boleh ada pondasi iman kita. Iman itu adalah iman yang menyenangkan Tuhan. Dengan iman itu kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan iman itu kita taat, dengan iman itu kita mengalahkan dunia ini, dengan iman itu kita melawan si setan, dengan iman itu kita mendapatkan perlindungan dan pagar Tuhan. Dengan iman itu kita melihat kebesaran demi kebesaran Allah dalam segala hal kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam kehidupan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan. Karena Tuhan kita buat menjadi pondasi kehidupan kita, pondasi keluarga kita, pondasi iman kita. Jadi kalau Dia menjadi pondasi iman kita, wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti anak-anak yang seperti busur panah yang siap dipanahkan untuk menuju pada sasaran. Demikian juga orang-orang yang memiliki iman dalam kehidupan keluarga, siap untuk menjadi keluarga yang menjadi berkat, menjadi teladan dalam kehidupan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa. Kalau kita tahu bahwa keluarga yang beriman, keluarga yang sehat dalam Tuhan adalah yang akan membangun gereja yang kuat, dan gereja yang kuat akan membangun bangsa yang kuat. Karena apa? Semua melakukan kehendak Allah dengan ketaatan kepada Allah, karena ada iman yang mereka miliki. Dan pondasi iman mereka itu bukan pada harta permata, bukan pada kekayaan, bukan pula kepada hal-hal yang kebendaan, tetapi pondasi iman mereka adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika pondasi iman itu kepada Tuhan, iman itu kan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Kalau Anda baca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya, ketika kita membangun iman kita dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, itu iman itu menyenangkan hati Allah. Jadi jangan pernah padamkan iman keluarga, jangan pernah pribadi lepas pribadi yang hidup dalam satu keluarga untuk imannya merasa lemah, seperti mata rantai. Dimanapun rantai itu, kekuatannya bukan terletak pada yang kuat. Rantai tidak akan berfungsi kalau dia lepas di tempat yang lemah itu. Rantai tidak akan berfungsi, tidak akan dapat memutar roda kalau dia putus. Dan putusnya rantai tidak pernah di tempat yang kuat. Putusnya rantai itu selalu di tempat yang lemah. Dan itu sangat membahayakan. Jadi kalau kehidupan roda iman kita berputar di dalam anugerah Allah, dalam kemurahan Tuhan, dalam pondasi yang benar, kita akan bisa melewati masa-masa yang tidak menyenangkan itu, ya. Karena dengan iman kita mengalahkan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah, dan kita akan terus mau melakukan dengan iman. Kita akan melakukan bagaimana kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kasih, dalam pelayanan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Iman membuat kita semakin dalam mencintai Tuhan. Iman membuat kita semakin betul-betul hidup serupa dengan Allah. Karena memang Yesus mengajar kita, mendewasakan kita untuk sempurna sama dengan seperti Dia dan segambar dengan Dia. Dan iman kita tidak boleh kandas. Dan itu sebabnya supaya iman kita tidak kandas, kita harus selalu bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kata firman Allah, Allah harus menjadi pondasi segala berkat Allah. Wow, ya, ini kadangkala sebuah keluarga setelah mereka menikmati segala yang baik dan berkat-berkat Allah tersedia bagi mereka, dan kemudian pondasi berkat itu tidak terletak pada
Tuhan, maka kita akan sembrono menggunakan berkat itu. Bahwa kita tidak menyadari bahwa satu kali kita akan mempertanggungjawabkan segala berkat itu kepada Allah. Dan kita tidak menyadari bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kita kemana kita menggunakan uang itu. Jadi jangan gunakan uang itu kepada tempat-tempat yang sia-sia. Jangan gunakan uang itu untuk membunuh Anda. Misalnya merokok, ganja, minuman keras, ya. Ada orang ya, dia berkatnya yang dia terima dia pakai untuk mabuk-mabuk, membandari orang, bernyanyi bersenang-senang di pub-pub, dan pulang ke rumah dengan oleng. Itu menggunakan berkatnya tidak baik. Tapi kalau kita menggunakan berkat karena dengan baik, karena kita sadari semuanya itu dari Tuhan, dan kita kembalikan kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Berbuat baik dengan harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Berbuat sesuatu yang jauh lebih positif untuk mungkin membiayai orang-orang, hamba-hamba Tuhan, orang-orang sucinya, membantu mereka. Orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, orang-orang yang membantu pelayanan secara gratis. Saya membantu orang-orang yang apa itu, les bahasa Inggris. Jadi 4 kali 1 minggu saya melatih mereka berbahasa Inggris di 2 tempat. Ada orang minta lagi di tempat yang lain, saya nggak kuat. Itu saja saya pikir sudah saya harus minta orang-orang yang mau bekerja sama dengan saya. Tetapi rasanya belum ada yang siap atau bersedia. Karena ini pelayanan murni, pure, tanpa mencari keuntungan apa-apa. Malah kita keluar uang bensin, uang apa, uang kendaraan dan lain sebagainya. Kita yang keluar. Bahkan kita kadang membelikan makanan kepada anak-anak dan lain sebagainya. Ya, untungnya ada orang-orang yang juga tergerak untuk membantu, ya. Itu baik buku-buku, buku tulis, buku bacaan dan lain sebagainya. Dan ketika kita memakai harta kita karena kita mau berguna bagi Tuhan. Sebab Alkitab katakan kalau bukan Tuhan yang membangun iman kita, rumah tangga kita, berkat yang diberikan Allah, kita tidak letakkan pada tempat yang benar, maka kita akan merugi. Dan itu sebabnya saya mau katakan, gunakan hal-hal yang indah itu, berkat-berkat Allah itu, untuk melakukan sesuatu yang baik bagi kerajaannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan Engkau Allah yang menolong kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, percaya bahwa Tuhan mampu datang kepada engkau. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakitnya, aku perintahkan dalam keluar. Dan tumpangkan tangan atas mereka, sembuhkan mereka Tuhan, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka memberikan kemuliaan dan hormat hanya kepadamu. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit, Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Apakah engkau sedang menangis, sedang menjerit dalam batinmu yang paling dalam, bahkan mungkin sudah mengarah kepada stres dan depresi, tapi saya mau katakan Tuhan masih sanggup menolong engkau. Jangan lari dari kebenaran firman Allah, jangan lari, jangan menyimpang darinya, jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan senantiasa akan menolong engkau. Mungkin dia belum menolong, tapi akan ada senantiasa kekuatan yang supranatural mengikuti hidupmu. Mari kita tutup kepala dan angkat kedua belah tanganmu, kita menyerah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, lihat tangan yang diangkat kepadamu yang saat ini mereka sedang berbeban berat, mengalami jerit tangis karena kepelikan, karena kesusahan yang mereka alami. Di dalam nama Yesus datang kepada mereka, karena kami sudah datang kepadamu memenuhi undanganmu, di mana engkau
mengundang kami untuk datang kepadamu, mengundang kami untuk belajar kepadamu, mengundang kami untuk memikul kami. Kami sudah datang kepadamu Tuhan. Dan terima kasih. Dan Engkau tolong mereka satu demi satu di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.